Dan ini menariknya, ada dari sisi Library Information Science mengklaim itu teorinya, begitu ya. Kemudian ada lagi yang ini IS, ini bukan punya LIS ya, Library Information Science, tapi punya IS. Nah, sebetulnya kita harus paham dulu bagaimana sejarahnya sebuah ilmu itu terbentuk. Jadi ketika kita mempelajari sebuah teori, kita baiknya juga memahami ilmu ini munculnya kapan dan bagaimana, gitu. Jadi kita bisa lihat seperti apa. Mungkin Ibu share dulu, ya. Jadi ketika kita ingin melihat ilmu apa saja, kita harus tahu dulu sejarah ilmu. Jadi Kak, peserta hari ini membaca tuh dari buku textbooknya atau dari jurnal, information science itu kapan sih terbentuknya, siapa tokoh-tokohnya, gitu ya. Jadi ketika kita belajar teori ini, kita harus kuasai dulu sejarah ilmunya. Kemudian siapa sih tokoh-tokohnya yang membangun keilmuan itu, fondasinya dari mana dan berkembangnya kemana sekarang. Nah, kalau kita lihat dari IS ini sendiri, kalau kita jabarkan, sebetulnya orang mungkin juga mengklaim ini punya perpustakaan gitu ya. Karena memang waktu itu ketika masih menjadi eh, study library study, kajian perpustakaan, di dalamnya ada juga documentation, gitu ya, ada documentation. Jadi mulai dari awal itu udah mulai ada documentation bersamaan di dalam kajian perpustakaan atau studi perpustakaan. Yang notabene waktu itu mungkin belum jadi science ya. Tapi apa benar itu cuman kajian? Akhirnya perkembangan berikutnya dari librarianship, pustakawanan, menjadi library study, kemudian dari library study menjadi eh, library information. Ya, library science dulu, library science, dan kemudian menjadi library and information science. Nah, documentation itu udah bergabung ketika kajian perpustakaan atau library study itu udah ada mulai documentation. Tapi kemudian mulai merasa bahwa ini agak berbeda ya dengan library, begitu documentation benar-benar mempelajari dokumennya sendiri gitu ya, berbeda dengan library information science yang mempelajari bagaimana memanage sumber-sumber informasi itu. Sementara kalau documentation pada proses dokumennya sebagai informasinya. Akhirnya mulai memisahkan diri, documentation itu masih ada sekarang juga, tapi satu negara yang mendalami documentation as a science begitu ya. Tapi banyak negara udah mulai mengabaikan documentation as a science. Walaupun salah satu tokoh Indonesia yang pernah menjadi ketua PDI LIPI, beliau mengangkat Pak Blasius ya mengangkat new documentation ya, era baru tentang documentation. Tetapi lebih banyak orang kemudian melihatnya pada sains informasi karena penguatannya sangat terlihat ketika documentation sebagai suatu sains, aplikasi di lapangannya berubah ketika Perang Dunia Kedua. Jadi ilmu ini termasuk ilmu yang sudah tua ya. Ketika Perang Dunia Kedua berubah, di mana documentation itu nggak bisa dikirim dengan dibawa begitu ya, karena resiko perang begitu, akhirnya mulailah ada apa namanya alat yang menggunakan sandi ya, tek 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 gitu ya, untuk menyampaikan suatu ilmunya. Mulai akhirnya orang melihat ini bukan dokumentasi lagi, ini udah informasi begitu. Dari situ lahirlah
gitu ya, tahun 40-an ya, tahun 40-an ada lebih jelas, nanti saya harus baca lagi lebih detail. Sains informasi berkembang terus, sains informasi sampai kemudian sains informasi itu kalau kita bicara informasi punya anak kan, punya adiknya namanya data. Nah, data yang tadinya melengkapi sains informasi juga merasa udah makin kuat. Karena apa? Ketika kemudian sudah elektronik, elemen-elemen data itu juga udah berbicara begitu, ya. Kalau ada di sebuah archive, eh, disebutnya media archive manajemen gitu, MEM gitu ya, di sebuah media massa itu udah data bicaranya. Jadi kesulitan kesulitan itu akhirnya memunculkan eh, penguatan pada data science yang akhirnya kemudian mulai berkembang juga di sini. Apa information science kemudian hilang? Ya, enggak sebetulnya karena punya target dan sasaran keilmuan yang tidak sama. Data melengkapi sebelum menjadi sebuah informasi, gitu ya. Tapi informasi sendiri akhirnya kalau kita lihat dari beberapa tokoh itu menggambarkan bahwa informasi yang dipelajari adalah proses informasinya terbentuk gitu ya. Analyticalnya bagaimana. Sementara kalau di Library Information Science adalah informasinya sebagai suatu benda. Kalau informasi suatu benda berarti apa? Dalam bentuk buku, e-book lah, dalam bentuk konten lah, begitu dan sebagainya ya. Harus dikelola semuanya berdasarkan sistem manajemen yang ada. Jadi jelas perbedaan ilmunya. Tapi ilmu ini, Library Information Science itu melengkapi juga dalam teori-teori Information Science begitu. Sama akhirnya ketika Library Information Science merasa berubah sumber informasi itu yang tadinya tercetak kemudian menjadi elektronik, mulai merasakan kami butuh nih sumber-sumber teorinya. Kemudian akhirnya diambillah beberapa kajian dari IS, misalnya tentang informasi retrieval gitu ya, informasi behaviornya, kemudian kebijakan informasi seperti itu menjadi bagian dari yang diperkuat dalam Library Information Science. Gitu. Jadi ini saling sinergi sebetulnya. Nah, kajian inilah menjadi bagian melengkapi untuk library-nya, menjadi bagian yang melengkapi dari informasi sains. Kita lihat dulu, kalau kemarin kita udah lihat dari segala macam titiknya, sekarang kita lihat dulu dari library information science. Nah, Dubin pertama kali bilang, teori itu emangnya apa sih katanya? Teori itu katanya adalah bagian dari upaya ilmuwan untuk mengungkapkan pemikiran dan idenya. Pernyataan itu ditujukan untuk memperjelas atau memahami serangkaian fakta dan data yang semula terkesan rumit atau bahkan tidak bermakna. Jadi adalah teori gitu ya, upaya ilmuwan untuk mengungkapkan. Jadi kajiannya memang positivisme gitu. Kemudian kita lihat Michael Loss tahun 1980 membagi pengertian teori-teori dalam 5 kategori katanya. Teori itu bisa dibagi dalam 5 kategori. Walaupun ini termasuk baru ya 1980 itu. Satu, teori sebagai pernyataan yang aksiomatis ya, untuk memberi makna atau pengertian tentang serangkaian fakta yang sebelumnya membingungkan atau tidak makna. Akhirnya jadi bermakna gitu dengan sebuah teori. Kemudian teori sebagai upaya menyusun data dan fakta secara sistematis. Ya, jadi targetnya adalah sistematis data tersebut ya. Walaupun pernyataan-pernyataannya belum tentu aksiomatis. Kemudian tiga, teori dianggap sebagai generalisasi, tak terbatas tentang kebenaran universal yang ditaati oleh para ilmuwan
Di sini teori dianggap sebagai hukum tentang kebenaran. Nah, teori itu dianggap sebagai penguatan terhadap kebenaran itu. Bentar ya, saya dapat berita cita. Saya izin dulu terima telepon ya, ada berita duka cita Teh Pinta sebentar. Ya, baik Bu. Baik, dimulai lagi. Lanjut ya. Jadi secara klasik, perkembangan teori itu mengikuti proses dari description, jadi gambarannya, kemudian prediksinya, dan ada penjelasannya, gitu ya, penggambaran, penyugaan, kemudian ada penjelasannya. Secara hakiki dibahas oleh BS ada memiliki 4 elemen katanya. Satu, epistemologi atau teori pengetahuan, teori of knowledge yang menjelaskan tentang bagaimana manusia dapat mengetahui, mempelajari apa manusia perlu ketahui, begitu ya epistemologi. Kalau ontologi tentang realitanya menjelaskan atau memberikan dasar pemahaman. Kalau ada tentang lokasi historisnya, bagaimana teori tersebut pertama dibentuk, ya, dalam konteks apa, begitu. Serangkaian usulan prescription, ya, untuk digunakan sebagai panduan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi kalau nanti teman-teman mau menggunakan beberapa teori, misalnya informasi behavior, begitu.
itu coba dicek apakah menggunakan Putlau, menggunakan Wilson, dan lain-lain. Yang pertama kali harus dicek adalah teori ini munculnya pada situasi yang seperti apa. Apakah informasi behaviornya di dalam suatu perpustakaan atau informasi behaviornya di dalam kehidupan di luar perpustakaan, atau misalnya informasi behaviornya itu di sebuah perpustakaan perguruan tinggi. Jadi kita nggak bisa abaikan sejarah dibentuknya suatu teori tersebut. Kalau suatu teori berarti tidak otomatis bisa digunakan di semua yang kita inginkan. Kalau kita ingin penelitian, kita ingin penelitiannya informasi behaviornya menggunakan jaringan internet misalnya. Nggak bisa kita gunakan Wilson, karena Wilson itu munculnya ketika proses informasi behavior di sebuah perpustakaan perguruan tinggi misalnya. Jadi kita nggak bisa menggunakan itu. Jadi kita benar-benar harus melihat dan harus mengetahui akibatnya apa. Teman-teman yang belajar di bidang informasi tidak bisa asal mengambil segala sesuatunya. Harus tahu jelas eh, term istilahnya, harus tahu jelas kapan ini mulai ada teorinya. Dari mana kita bisa tahu jelas dari sumber aslinya? Nggak bisa hanya kata orang, menurut orang gitu ya. Ya, Wilson menurut siapa gitu, nggak bisa. Harus baca buku Wilsonnya. Atau dari jurnal yang Wilson bikinnya begitu. Itu standar operasional kerja quality control tertinggi seorang yang bekerja di bidang informasi adalah merujuk pada sumber utama. Jadi walaupun ada AI, hati-hati AI itu ada sifat halunya, ya. Tidak semua yang ada di AI bisa kita adopt. Apalagi kalau prompt untuk bertanyanya kita tidak tepat. Makanya dia juga bisa kemana aja. Saran ibu sih, AI itu memang membantu untuk mempercepat saja. Membantu kita untuk berkomunikasi ya. Oh, saya masih bingung ini itu. Kita berkomunikasi menggunakan AI. Tetapi validitas akhirnya dan sebagainya tetap gitu ya. AI juga harus bisa memilih AI-nya mana nih gitu ya. Apa chat GPT bisa dipercaya untuk kajian ilmiah atau science apa gitu ya, atau Gemini gitu ya yang bisa kita percaya. Nah, kita benar-benar harus menguasai. Jadi kita lihat bahwa kalau kita secara hakikinya teori itu memiliki 4 elemen. Pasti ada epistemologinya, ada ontologinya, realitasnya gimana, ya, lokasi historisnya gimana, kemudian ada usulan prescriptionnya yang disampaikan tuh seperti apa gitu ya. Jadi ketika kita bicara masalah librarianship, kepustakawanan dulu sempat bilang, kenapa dia bukan ilmu ya? Kenapa disebut dengan kepustakawanan? Akhirnya memunculkan kajian yang menemukan bahwa ini adalah sebuah studi lanjutan yang menjadi ilmu perpustakaan. Dulunya librarianship, kepustakawanan, kemudian jadi library study gitu ya. Pertama orang bilang, it is not a discipline, nor has it the potential to become one. There is no a unified science. Jadi nggak ada satu kesatuan keilmuan, nggak ada disiplinnya ya. Tapi kemudian setelah perjalanan, ternyata dalam memanajemen sumber informasi menemukan banyak teori-teori baru gitu ya. Tadi dari mana bisa keluar teorinya? Kita lihat tadi ada 4 hakiki ya. Ada epistemologinya, ada ontologi, ada lokalis historisnya, dan prescriptionnya usulannya. Nah, ini ada beberapa contoh banyak
eh, awalnya dari statistical bibliografi sampai menjadi bibliometrik. Dalam Library Information Science kita kenal istilah bibliografi. Bibliografi itu masuk di dalamnya adalah tulisan-tulisan ya. Biblio berarti buku-buku dengan judulnya dan pastinya ada pengarang dan judulnya begitu. Nah, waktu itu mulai ada yang melakukan kegiatan statistik pengukuran terhadap bibliografi itu. Tahun 1917 misalnya, Paul Illes gitu ya, mulai menulis A Statistical Analysis of Literature. Ini di jurnal. Makanya perlunya jurnal itu untuk me- memperkokoh munculnya sebuah teori dan perkembangan keilmuan itu sendiri. Tahun 1922, Hulme bilang statistical bibliography in relation to the growth of modern civilization di Inggris ya. Kemudian 38 Periodical Literature of Biochemistry. Jadi sejarah library sendiri udah munculnya udah lama ya dari mulai eh, kalau kita lihat sebetulnya yang paling megah library itu mulai adanya di Iran, Irak, Iran gitu ya. Kemudian dengan perang dinginnya, seolah-olah itu munculnya ada di dunia barat, padahal sebetulnya nggak juga gitu ya. Dirubah sedikit dengan performance dan teori yang baru, sehingga pencatatannya, karena yang di Iran juga banyak dihancurkan ya begitu. Jadi kalau mau menghancurkan sebuah budaya, sebuah catatan negara ya hancurkan saja arsipnya, hancurkan perpustakaannya, gitu yang dilakukan ya, karena pencatatannya ada di sana semuanya. Tahun 44 ada mulai Absolutes of Book in College Library. Mulai gitu ya. Karakteristik of Research Literatur. Hmm, Ya, mulai. Kemudian karakteristik of Research Literatur, karena ternyata kita juga melakukan riset terhadap literatur-literatur yang ada. Gitu. Kemudian kita lihat lagi, ini masih terus karakteristik scientific literatur mulai. Nah, tahun 68 mulai P-chart, ini yang sebetulnya P-chart yang memulai munculnya bibliometrik itu memunculkan Computer Statistical Bibliography and Abstracting Services. Ini nggak diterbitkan, tapi dia bikin catatannya. Dari sinilah P-chart mulai mengarahkan dan beliau yang memunculkan istilah bibliometrik gitu, pengukuran terhadap bibliografi. Sekarang sudah berkembang lagi jadi infometrik ya. Nanti kalian belajarnya infometrik, pengukuran terhadap informasi. Kemudian ini contoh dari perkembangan sebuah apa namanya teori ya, berkembang. Nanti bibliometrik nanti ada pengembangannya lagi. Siapa nih? Kalau urusan bibliometrik ya kita pasti kenalnya chart dilihat dari sini alurnya mulai ada istilahnya itu bibliometrik pengukuran oleh Picard. Nah, di sini ada beberapa teori-teori ilmu perpustakaan dan informasi menurut abjad pengarang. Ini view-nya dari Pak Putu sebetulnya ya. Jadi melihatnya eh, eh, ada ininya, ada mixnya yang sebetulnya ini adalah juga punya IS misalnya begitu ya. Kayak gini, sebetulnya bukan teori ilmu perpustakaan dan informasi, tapi ini sebetulnya kayak ASK Anomaly State of Knowledge itu adanya di sains informasi. Kemudian model temu kembali dua tingkat two level itu model dalam informasi retrieval juga tadinya ada di IS begitu kan.
Kemudian teori analisis ranah, domain analisis teori juga di IS. Berry picking, ya, jadi orang ngambil informasi yang menurut dia suka aja gitu ya, teori memetik Berry ini itu juga dari IS, tapi diambil digunakan untuk Library Information Science karena apa? Karena tadi sumber informasinya sudah berubah menjadi elektronik. Breed yang mengemukakan tentang definisi dokumen. Jadi ini eh, saya munculkan bahwa teori-teori yang punya kita juga dipakai oleh teori-teori di Library Information Science. Dan mereka kemudian menyatakan ini teorinya mereka, adoptnya dari IS begitu ya. Karena namanya menjadi Library and Information Science. Kemudian Catman, ini pasti dengar Catman juga. Insider, outer effect theory itu juga ada di behavior. Dervin, sense making theory ya, teori Dervin juga memaknai. Nanti kalian boleh searching sendiri tuh ya ke buku-buku information behavior dan sebagainya. Ada buku yang saya pernah tulis juga, teori dan model eh, untuk ilmu informasi dan perpustakaan. Ada lagi teori umpan balik interaktif, interaktif feedback teori. Ini sebetulnya juga pendekatan yang dekat dengan ilmu komunikasi. Di sini FT Miedis and Robertson yang memulainya. Egy memulai istilah teori proses produksi informasi. Gimana sih produksi informasi itu? Nah, proses ini ada di IS nih, makanya ini sebetulnya teori asli IS begitu yang digunakan oleh Liz. Teori pencarian Ellis sebetulnya ya pakai S nih. Teori pencarian informasi, information seeking teori. Uh, Rolih, teori relevansi, teori citasi ini Garfield ya yang memunculkannya. Hubungan teori kinerja. Nah, ini ada pendekatan psikologi, teori psikologi untuk tingkat relevansi, psikological teori relevansi. Ini ilmunya dari teorinya katalogan. Ya, ini pengkatalogan tuh real dari Library Information Science. Teori subjek dan analisis subjek, teori subjek, analisis subjek. Ada juga teori model interaksi dalam temu kembali informasi IR. Ini dari IS sebetulnya ya. Kemudian model temu kembali kognitif, kognitif IR juga dari IS. Teori struktur pengetahuan, teori of knowledge struktur. Ya, Ingwersen kita cek nantinya itu apakah di SIS kalau nggak salah karena di bawahnya ada data informasi dan sebagainya. Kelas juga teori penemuan informasi, information seeking teori itu dari IS. Ini yang realnya tumbuhnya dari informasi science. Goodlaw juga bicara teori proses pencarian informasi, informasi search process. Ada lagi nih Liang, model entitas dasar untuk teori informasi, basic entity model information. Jadi ini teori-teori yang kita miliki yang oleh Library Information Science digunakan. Marcionini, model penemuan informasi, information seeking. Kecemasan di perpustakaan ini realnya punya Library Information Science. Kemudian model sistemnya, ya. Rangganatan ingat ada teori klasifikasi bibliografis, ada 5 law Rangganatan itu ya, law atau hukumnya gitu. Kemudian ada juga model ruang vektor. Ini sebetulnya dari komputer. Model ruang vektor itu jadi 3 dimensi ya. Posisi ini di mana dan apa. Foraging teori, teori merambah gitu. Model proses interaktif dalam temu kembali. IR. Ini yang kita punya nih IS. Teori relevansi. Kemudian Savolainen, penemuan informasi dalam situasi sehari-hari, everyday life information seeking ya, dari IS tuh. Teori relevansinya dari Eisenberg dan lain. Kemudian riset tentang seleksi, sensor, konsep, framework, begitu ya, yang ada.
dalam research. Kemudian generalisasi terhadap invensi ini, pemodelan infometrik. Tadi perkembangan dari tadi yang diketemukan oleh ini tentang bibliometrik berkembang ya menjadi infometrik. Pengetahuan publik yang belum terungkap ini Swanson. Ya, kemudian ada lagi mengenai teori pengukuran informasi. Ini juga masih dari IS. Kemudian kebutuhan informasi, information needs ya, pertambahan nilai, teori informasi, relevansi situasional, Wilson itu. Nah, jadi kelihatan begitu banyak sekali teori-teori informasi yang dimiliki. Jadi kalau teman-teman kumpulkan dari kemarin, ternyata dalam IS itu banyak sekali teori yang bisa kita kupas. Sehingga apa? Karena sifat ilmunya sendiri interdisiplin atau mungkin mengarah ke multidisiplin, tapi lebih kepada interdisiplin, itu memang kajian-kajiannya bergerak dari berbagai titik perspektif. Ada sosial, ada pengetahuan, kemudian ada juga ya, tadi library, kemudian komputer, bahasa. Kita belum ungkap lebih bahasa ya, semantiknya juga ada dan sebagainya. Jadi nggak ada alasan susah nyari masalahnya gitu. Teorinya banyak, tinggal cek aja di jurnal internasional. Larinya perkembangannya ke arah mana itu bisa menjadi dasar kita melakukan penelitian. Dan ilmu ini memang ilmu yang sangat cepat berkembangnya, sains informasi. Terpaan informasi aja udah hitungannya udah billion kali double lagi ya, udah nggak bisa kehitung. Sehingga apa yang menjadi karakteristik mahasiswa sains informasi ataupun siapapun yang ada di sains informasi adalah cepat menangkap, cepat, humble, menyesuaikan ya dan ininya. Nggak bisa, mungkin kurikulum juga bukan hanya kurikulum, materi perkuliahan juga udah nggak bisa yang tahun lalu dipakai lagi, harus dilihat lagi ada perkembangan baru nggak, penambahan dan sebagainya. Di situ sains informasi bergerak. Ilmu yang ibu merasa bahwa ini ilmu yang sangat berlari cepat tuh ada di sains informasi. Di kawan-kawan, yang harus dikuasai pertama adalah tadi adaptasi, mhm, mencari sumber utama, kemudian menggali teori itu munculnya kapan. Kalau kita menemukan sebuah teori, bagaimana kita mencari eh, realnya, aslinya teori ini dari mana? Nah, itu harus ada di kemampuan kawan-kawan. Bukan saja teori-teori yang di sains informasi, tapi di banyak teori ilmu lainnya, di pertanian lah, ekonomi dan apanya. Nah, kemampuan memetakan sebuah teori asal-usulnya, siapa, mana yang benar dan sebagainya, itu kemampuan yang harus dikuasai oleh teman-teman yang ada di sains informasi. Kenapa? Karena nanti ilmuwan-ilmuwan lain merujuknya ke Anda begitu. Oh, tentang ini gimana ya? Ya mau bidangnya bukan bidang kita, kita tahu petanya, alurnya mencari sebuah teori itu gimana. Itu kelebihannya kita. Kalau kita mampu itu, insya Allah sih kemanapun akan dicari oleh berbagai ilmu gitu ya. Jadi orang kan juga habis waktu, tenaga dan sebagainya. Counterpart untuk riset adalah teman-teman yang ada di ranah ini. Akibatnya apa? Nggak bisa leha-leha ya, belajar nambah terus setiap saat. Biasanya ibu suka sarankan kalau ada seminar ilmu lain ikutan deh, ya ikutan misalnya ada tentang seminar matematik, seminar tentang biologi apa, ikutlah seminar ingin tahu perkembangan keilmuannya kemana. Lihat judulnya, baca sepintas, buka di DC, Dewey Classification. Ini ada di ranah nol berapa, keilmuan berapa, petaannya gimana, mind mapnya gimana, ilmu itu, datanglah ke seminar. Ketika bertanya, tunjuk tangannya. Kamu bisa nanya kan, dari mana? Dari program studi sains informasi. Loh kok ada di sini gitu ya misalnya. Nah, tentu ada karena Anda harus ada dimanapun, nggak bisa hanya. Jadi, sains informasi itu kayak apa sih? Kayak alat general yang bisa kemana aja gitu. Tapi untuk bisa kemana aja, teman-teman harus punya skill.
punya keahlian. Yang utamanya adalah itu, menelaah sebuah informasi. Oke, mungkin di sini dulu ada yang mau bertanya. Vinta, mangga mungkin ada yang mau bertanya. Ya, baik. Ayo, rekan-rekan mahasiswa, silahkan pertanyaannya. Tadi udah dijelaskan sama Ibu ya mengenai bagaimana teori asal muasalnya, kemudian bagaimana pula perkembangan teori dan keterhubungan dengan library information science gitu ya. Dan ini sebetulnya kawan-kawan juga bukan hal yang baru mendengar library and information science, Bu. Ya, Ini juga udah semester 4 ya, kawan-kawan, betul ya, semester 4. Ya, jadi ya. udah banyak juga dan udah belajar juga Bu, Infometrics, betul ya, udah semester 4 Infometrics sama Mbak Mbak Lucy ya, betul. Nah, yuk silakan kawan-kawan, tadi udah disinggung juga sama Ibu beberapa hal yang sudah sering juga kalian dengarkan. Yuk silakan, atau mungkin saya harus tunjuk namanya biar agak kaget dikit gitu ya Bu. Atau mungkin ada yang mau nambahin, oh Bu, saya baca buku tentang ini, ada tentang teori begini, ada yang paling baru mana? Oke. Mm-mm. Yuk silakan kawan-kawan. Ini sebetulnya ada 3 kelas Bu, kelas A, B, dan C. Oh, Tapi ini saya juga agak heran kenapa kok hanya 74 ini. Nanti saya minta tolong sama ketua kelas ya. Ayo iya. silakan. Atau saya panggil aja ya. Peran infometrik atau bibliometrik, nanti menggunakan lagi software untuk ada di mana nih posisinya makin jauh dari titik ini, makin keterikatannya makin menjauh gitu ya misalnya ya. Nah, ini juga adalah munculnya dari arsitektur dan sistem komputer ya, vektor biasanya. Logika, teori informasi Shannon ini juga ada dalam em, matematik sebetulnya. Kemudian juga Shannon Weaver juga digunakan di dalam teori komunikasi.
bagaimana cara untuk mengurangi ketidakpastian dengan ukuran matematiknya, probabilitas tinggi dan sebagainya. Ibu kadang-kadang juga nggak terlalu memahami ininya, tapi dalam proses penyebaran informasi, kalau kita bicara Shannon Weaver, pasti akan ada eh, kaitannya itu, ya, ada kaitannya itu. Jadi kita bisa lihat dari beberapa titik yang mana yang paling pas untuk bisa ke arah sana. Di mana kajian-kajian ilmiah ya begitu beragam ya untuk sains informasi dari ASK, Information Foraging Theory, kemudian kaitannya bahasa gitu ya. Kemudian ontologinya klasifikasi, ada difusi inovasi, Roger nih, dalam komunikasi juga ada difusi inovasi. Bagaimana kita melihat penyebaran teknologi itu ya, bukan sekedar data tapi agen perubahan sosial ekonomi, difusi inovasi. Ini beberapa yang menjadi dasar dalam teori-teori sains informasi. Nah, apa yang harusnya teman-teman lakukan sebetulnya sekarang adalah mungkin nggak akan terlalu panjang, tapi nanti teman-teman di waktu senggang tolong berenang ke jurnal-jurnal di sains informasi. Di dalam jurnal pasti ada teori ini dan teori itu. Kumpulkan ada keterbaruan apa lagi teori dalam bidang bidang yang teman-teman temu. Biasanya keterbaruan kita lihat dari tahunnya ya, dari buku utamanya tahun sekian. Nah, itu pasti keterbaruan. Kadang-kadang suatu teori juga dijelaskan rangkaiannya dengan mana. Kayak bibliometrik, rangkaiannya dengan infometrik seperti apa. Munculnya dari bibliometrik itu munculnya dari statistika, dari literatur kan begitu ya. Akhirnya muncul menjadi bibliometrik. Nah, itu barangkali belajar menelusur sebuah teori, boleh pilih misalnya teorinya nggak sains informasi aja, boleh teori pertanian, biologi, apa yang kawan-kawan suka gitu ya. Tadinya pernah pernah juga tertarik selain pilihannya desain informasi, pilihannya di arsitektur misalnya, atau pilihan lainnya di teknik industri, atau pilihan lainnya apa gitu ya, bidang-bidang yang kalian suka. Cari berenang, berenang untuk menyelam kepada jurnal-jurnal ilmiahnya, memilih jurnal yang tepat untuk bidangnya apa saja, menilai jurnal ini valid dan tidaknya, kemudian mengumpulkan teori-teori. Dari berapa jurnal Anda menemukan ini loh teori ini, ada teori ini, teori ini. Cari teori itu pada sumber utamanya sehingga bisa, oh teori ini muncul tahun ini apa. Mungkin itu latihan ya Bu Vinta ya, karena untuk kita mempelajari sebuah teori kadang-kadang bingung juga nanti kalau udah skripsi banyak kejadian ini teori bukan ya. Ini kan model, ini bukan teori. Ini apa ya gitu kan. Kadang menentukan kadang-kadang cuman penjabaran A, B, C dianggap sebuah teori, padahal bukan teori, ya belum tentu. Oleh karena itu, kawan-kawan harus sangat mampu dan kuat memilah mana yang teori dan bukan teori. Kemudian mulai, kalau kemarin kita belajarnya kan presentasi tentang teori-teori yang ada di IS ya, IS yang berhubungan dengan keilmuan yang penguatan pada IS. Sekarang coba pilih satu saja bidang yang kawan-kawan sukai, jadi nggak ditentukan. Apa aja yang kalian suka lah. Ah, saya suka tentang gastronomi, ilmu mengenai masakan gitu. Itu juga pasti ada teorinya kan di dalamnya ya, gitu. Coba temukan teori-teori yang bukan dalam kajian IS, tapi yang ada dalam ilmu lainnya. Bagaimana Anda menemukannya? Boleh Anda catat. Saya menemukan teori ini dari jurnal ini, isinya begini. Teori itu saya telusur lagi, misalnya ya, menemukan dalam textbooknya, iya, ini adalah teori untuk bidang gastronomi tadi misalnya gitu. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak, satu aja. Pilih satu, tapi Anda tahu menelusurnya nanti nanti untuk bisa meningkatkan skill, ya setiap ada waktu luang, ya coba lagi cari gitu ya. Jadi kan dalam
dalam apa RPS juga ada nanti analisis ya praktisnya gimana, pendalamannya seperti apa. Karena kawan-kawan harus bisa menemukan dan merasakan. Oh iya ya, ini teori, oh ini bukan. Jadi ada dasar-dasarnya ya, ada elemen teori itu biasanya ada apa gitu ya. Nah, coba elemennya itu Anda dapatkan. Ontologinya gimana, epistemologinya gimana, eh, historinya gimana, ya, terus penawarannya apa. Itu latihannya mungkin yang harus dimulai Bu Vinta biar kawan-kawan bisa menjadi analis informasi benar ya di keilmuan apapun. Boleh ada yang mau nanya untuk step ini? Silahkan. Atau sudah cukup jelas gimana Pak Haikal? Saya boleh ikut nanya ya Boleh, Bu ya. Ini teman-teman boleh. mahasiswa mungkin malu-malu nih Bu, ini saya mau coba sekalian memantik Mhm. kawan-kawan mahasiswa juga. Jadi Mbak Vinta saya izin juga dan Mbak Tia sebagai dosen kelas. Jadi eh apa namanya bidang ilmu informasi ini juga memang selain pada dasarnya juga apa namanya memang terbilang baru di Indonesia begitu ya. Setelah sebelumnya yang jauh lebih tua, lebih lama berkembang di Indonesia itu kan ilmu perpustakaan dan saya sendiri pun fondasi keilmuan saya berasal dari ilmu perpustakaan gitu ya, Bu ya. Lalu kemudian ketika melanjutkan studi magister di ilmu informasi banyak mengalami apa ya istilahnya penemuan-penemuan baru yang sebenarnya ada pada apa namanya naungan yang sama, payung yang sama, tapi tetap terasa cukup signifikan bedanya. Ya. Kira-kira begitu. Di mana kemudian tadi sempat Bu Wina juga sudah sampaikan tentang sifat dari IS ini sendiri merupakan ilmu yang interdisiplin begitu ya Bu ya. Nah ini adalah hal yang sebenarnya ketika setelah saya lulus pun dan ketika kemudian hari ini menjadi pengajar, prinsip ini yang terus apa namanya menghantui pikiran saya dalam tanda kutip dalam artian begini. Ketika konteksnya berbicara di Indonesia, lalu kemudian apa namanya tipikal ilmu atau prodi yang memiliki sifat interdisiplin itu diajarkan di jenjang sarjana atau S1, saya merasa setidaknya dalam waktu 1 tahun ini sebagai pengajar, mungkin nanti akan bisa berubah ya pandangan saya. Ada sebuah tantangan yang sangat amat besar begitu Bu, yang kemudian harus dialami oleh teman-teman mahasiswa yang belajar ilmu apa namanya sains informasi ini sedari awal. Karena sifatnya yang interdisipliner itu tadi, artinya bagaimana? Artinya gimana? Prinsip atau secara pemahaman interdisipliner itu kan mau tidak mau akhirnya eh, orang yang belajar ilmu itu harus memahami banyak hal, tidak cuma ada pada satu spektrum begitu Ibu ya. Seperti yang kemudian sudah Bu Wina sampaikan kemarin dan tadi bahwa spektrum ilmu informasi memang bisa dilihat pakai kacamata misalnya psikologi, eh, dibedah dari kacamata sosial, dari kacamata teknologi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya melihat muncul tantangan pada dasarnya. Ketika kemudian, apa namanya, logikanya, seseorang individu yang kemudian baru memasuki jenjang sarjana, itu harus dipastikan bahwa mereka atau teman-teman ini eh, tidak memiliki pemahaman yang ajak, begitu Bu ya, agar kemudian tidak terlalu apa istilahnya ada di tahapan yang cukup sophisticated ketika membahas suatu ilmu. Kalau misalnya kita coba tengok keilmuan lain kan secara teoritisasi itu juga sudah cukup apa namanya ajak begitu ya, karena memang usianya sudah sangat lama. Sebutlah misalnya di rumpun ilmu sosial dan ilmu politik ada komunikasi politik. HI mungkin yang agak sedikit punya kemiripan ya dengan sains informasi tentang banyak banyak eh, kajian atau kacamata yang bisa digunakan. Nah, kemudian di sains informasi ini tantangannya cukup besar menurut saya agar kemudian teman-teman yang ketika di jenjang sarjana ini bisa benar-benar bisa mengartikan atau mendefinisikan ilmu informasi itu sebagai apa.
sebagai ilmunya seperti apa begitu. Karena kalau ketika saya kuliah dulu saya relatif aman dalam tanda kutip karena memang belajarnya ilmu perpustakaan ya udah bagaimana sederhananya bagaimana belajar atau memikirkan pengelolaan si ilmu perpustakaan begitu. Ketika ini karena memang sifat dari sumber informasinya juga meluas begitu ya Bu ya. Ini yang kemudian menjadi tantangan yang eh, apa namanya sangat besar dan sehingga bagi saya menjadi dampaknya adalah menjadi ada PR bagi akademisinya nih Bu untuk kemudian membuat teoritisasi yang lebih membumi mungkin ya grounded agar kemudian bisa dipahami lebih ajak itu tadi oleh teman-teman yang di level mahasiswa gitu ya Bu ya. Dan saya rasa eh, masih sangat banyak yang bisa di explore yang masih bisa dipelajari dari ilmu informasi itu sendiri. Kayak misalnya tentang saya lagi tertarik juga tentang cognitive science, di mana cognitive science itu sederhananya kan juga kognisi seseorang itu dipengaruhi oleh informasi apa saja yang mereka apa namanya konsumsi begitu ya. Nah, kemudian ketika kemudian dalam tanda kutip tadi teman-teman mahasiswa harus belajar banyak sudut pandang, bagaimana kemudian agar tantangan lain gini Bu ya, agar kemudian sains informasi itu sendiri tidak, jadi skeptisisme saya Bu ya, tidak terkesan gigantis. Mm-mm. Nah, saya melihat ada kecemburuan begitu ya dari prodi ilmu lain misalnya ketika melihat atau ketika saya misalnya berbicara dengan teman-teman saya yang baru lulus dari S2 ini sebenarnya ada di ilmu apa aku kayak seakan-akan semua digarap gitu semua mau diambil ininya di mana letak jangkarnya itu ada di mana gitu nah itu yang kemudian bagaimana untuk kita harus memikirkan agar tidak terkesan gigantis, tapi memang ya secara natural, secara epistemologi dan secara filsafat keilmuannya, ya memang ilmu informasi itu eh, lintas disiplin, interdisiplin itu tadi. Iya. Begitu sih. Bu. Belum lagi misal berbicara tentang konsepsi filsafat informasi dari Luciano Floridi Bu ya, yang Iya. juga lagi sedang saya coba pelajari tentang bagaimana dia menciptakan konsep infosphere di mana keseharian kita hari ini eh, sudah dikelilingi oleh bubble-bubble informasi. Dia kan menggabungkan, menyitir public sphere dari Jürgen Habermas yang kemudian Mm-mm. menjadikan informasi sebagai ruang ruang filsafat sendiri begitu yang kemudian membuat orang ketika dia dikelilingi oleh informasi tertentu, ya dia akan lebih mahir eh, terhadap informasi yang tertentu itu juga. Iya. Begitu sih kira-kira Bu yang saya. Iya. Sorry Kalau kalau agak mengawang-awang. kalau kita memang merasa banyak itu sebetulnya balik lagi aja lihat ini nih. Sementara Ibu tunjukkan. Hmm. Nah, Bookland menjelaskan information as a thing. Tetapi kemudian dia juga menjelaskan bahwa information as thing play fundamental role in information system. Ternyata information yang ada itu dibagi tiga. Ya, kita lihat. Information as a process when someone is informed. Kalau ada orang yang diberitahu ya, what they know is change, apa yang berubah, pengetahuan yang dia menjadi berubah. Ini sense information act informing. Berarti eh, mem- informing memberitahu gitu ya. Information is the actionnya dari pemberitahuan itu. Ini berarti ini as a process. Kemudian apalagi sih dalam sains informasi? Information as knowledge sebagai pengetahuan, informasi sebagai pengetahuan. Padahal kita tahu dalam dalam apa namanya piramida edik itu information di bawah pengetahuan ya. Tapi Buckland bilang information itu sebagai pengetahuan, ya. Information is also used to denote what which is perceived. Jadi untuk apa yang dipersepsikan kita sebagai sebuah proses tadi ya, dan
dikomunikasikan concern sebagai suatu kenyataan, subjek dan event. Intangible-nya adalah ID, etc. dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat lagi, sebetulnya kita belajar tiga sih, tapi penguatannya di dalam A dan B kalau untuk sains informasi. Tapi kalau Library and Information Science bukan gabungan library science plus informasi science plus menjadi ilmu baru bukan, tapi library library science mengambil bagian yang ada di IS karena apa? Karena subjek yang ditelitinya itu berubah bentuk dari yang printed menjadi elektronik. Dan ketika elektronik, kajiannya udah menjadi informasi begitu. Jadi disebutnya sebagai information as a thing, sebagai benda. The term information also use attribute untuk objeknya, ya seperti data, dokumen gitu ya. Itu sebagai bendanya. Ini menjadi tangible fisika objek. Jadi yang disentuh gitu. Jadi kalau kita lihat entity dan prosesnya ada 4 aspek dari informasi. Information as knowledge ya sebagai knowledge yang intangible yang nggak ketahuan, kemudian tangible yang terlihat, information as a thing, contohnya data, dokumen. Kemudian kalau prosesnya information as process ketika becoming informed, ketika menjadi terinformasikan. Kalau dalam prosesnya tangible-nya yang terlihat adalah information processing, prosesnya dalam penginformasiannya itu gimana, misalnya data processing. Nah, jadi ini sebetulnya yang kita pelajari. Kita lihat berarti watching object physical entity of informatif. Di sini kita lihat informasi sebagai evidence, bukti gitu ya, textbook, ensiklopedia, bla 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 itu menjadi bentuk apa? Evidence ya, bukti. Tipenya ada data, ada teks dokumen, ada objek, ada event gitu ya. Jadi dari ini saja sudah bisa kita dapatkan. Jadi boleh nanti searching mengenai information as a thing. Jadi pada dasarnya kalau kita mengalami, wah kok banyak bener, udah esensi utamanya mah tadi as process, as knowledge gitu, as a thing gitu. Nah ketika proses penyampaian ternyata oh ada dalam tadi vektor gitu kan ya. Oh dalam proses pengetahuan orang menjadi tahu itu, oh ada nih proses dalam kognitif, makanya ada kaitannya. Itu sih sebetulnya esensi utamanya. Dan memang kita mau nggak mau ilmu yang yang apa ya eh, cair dimanapun kayak tadi. Kalau orang spesifikasinya nanti ada. Kalau sudah kita menguasai fondasi dasar ilmunya, kita tinggal memperdalam aja. Apa nih tadi ilmu informasi apa nih? Informasi kesehatan, informasi pertanian, informasi keuangan. Itu adalah spesifik berikutnya yang kita pilih gitu. Tapi kita punya basic dasar untuk pengelolaan informasinya, untuk menganalisis informasinya, tahu prosesnya sebuah informasi bidang tertentu terjadi dan sebagainya itu yang menjadi penguatan kita. Yang mungkin buat orang lain nggak sampai sedalam itu Mas Haikal gitu ya menggalinya. Mereka udah terima jadi aja gitu. Kalau kita mengupas kenapa ya ini bisa terjadi, oh ternyata tentang tentang informasi ini terjadi karena gitu ya. Kita bisa mengkajinya sampai itu. Mudah-mudahan bisa memberi kemudahan untuk memahaminya dari apa yang saya jelaskan. Kurang lebih seperti itu sih, Mas Haikal. Baik, terima kasih Bu Wina. Mangga. Ya, karena kita ada di ranah akademik ya teman-teman, jadi kita nggak bisa hanya praktek saja, kita harus sampai tahu akar ilmunya, ya teori itu ada, ya dan sebagainya. Karena nanti harapannya bisa membuat sesuatu
penemuan baru dalam bentuk apa ya, fenomena yang diangkat ya. Kemudian kalau sampai level S3 tentu menemukan sebuah teori baru lah gitu ya, atau modelnya minimum gitu. Karena kita bukan sains informasi itu bukan vokasional, bukan terapan, bukan ilmu terapan. Walaupun rumpunnya ada di terapan ya, karena dianggapnya macam-macam. Kalau kawan-kawan ngelihat di dikti itu ada di dalam terapan gitu, applicable gitu. Tetapi kalau kita ngambilnya namanya juga udah science information gitu kan ya. Eh, Kalau itu berarti lebih kepada fondasi keilmuannya sebetulnya. Walaupun kajian terapan mungkin melihatnya disiplinnya itu sekarang tuh sebetulnya ilmu murni ya terbatas banyaknya ya MIPA misalnya begitu kan ya. Itu ya ilmu murni, tapi yang lainnya ilmu udah campur aja gitu. Komunikasi juga teorinya ada dari matematik juga gitu kan ya, ada dari psikologi juga dan sebagainya. Sama dengan informasi begitu. Ini partnernya, kontennya ada di informasi, komunikasi, the way caranya, proses itu. Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Ini ada Graceta, boleh komen. Masih bingung nggak? Salwa, Salwa, udah jelas? Ada yang mau disampaikan? Makin Udah ba- jelas, Bu. makin banyak pasti makin bingung memang ya, tapi tantangan buat kita. Karena sekali lagi, apa sih kenapa kita harus belajar teori? Tadi fundamentalnya sebetulnya untuk menjawab problematika tuh teori akhirnya muncul gitu ya. Dan untuk teman-teman desain informasi bukan hanya menguasai tentang sains informasi, tapi dengan mempelajari teori ini, tahu tadi 4 elemen utamanya sampai historinya gimana gitu, membantu teman-teman untuk memahami teori-teori ilmu lain. Karena nanti dari kemampuan analisis pasti ilmu-ilmu lain mendekatnya ke kalian gitu ya, untuk memperdalam, mengkaji keilmuannya kepada orang-orang sains informasi, termasuk misalnya systematic literature review itu udah merem kali kaliannya dengan mudahnya gitu ya. Literatur review itu harusnya udah paling mudahnya buat kalian melakukan itu. Eh, Menjadi konsultan-konsultan dalam penelitian dan analisis ya ada di sini gitu. Itu harapannya dengan program studi sains informasi. Makanya berbeda dengan Library and Information Science. Kenapa ini menjadi satu apa namanya tantangan besar untuk mulai dikembangkan Indonesia? Karena ternyata kebutuhannya di Arsip Nasional aja mereka udah bilang kita tuh bukan butuh orang yang ngatur aja, tapi yang harus memahami isinya ini gimana terbentuknya, ini dianalisisnya. Itu kerjaannya sains informasi, saya bilang gitu. Bukan orang arsiparis, karena arsiparis yang ada tuh memang kajiannya untuk memanage tadi information as a thing benda ya. Dan kalau analisis sains informasi di perpustakaan, Kepala Perpustakaan Nasional juga bilang kita bukan hanya perlu yang ngatur, tapi kemudian isi-isi itu digimanain, gimana ininya, kemudian dikelompokkan, dianalisis lagi, jadi sesuatu yang lebih bermanfaat, tidak menjadi benda mati. Siapa yang melakukannya? That's kalian semua ahli informasi. Jadi kebutuhan untuk analisis-analisis ini eh, sangat tinggi gitu ya. Dan di Indonesia memasarkan, menawarkan keilmuan ini nggak mudah ya. Itu tantangannya besar juga. Dan akhirnya UPN termasuk yang menurut saya salutlah berani melihat step ke depan begitu untuk ini. Memulai sesuatu tidak mudah, tetapi menurut saya punya nilainya banyak ya. Memulai sesuatu untuk kebaikan ke depan, tantangan buat kalian juga nih. Lulusan pertama kapan ya, Bu Vinta? Kira-kira lulusan pertama ada? Sekarang ini udah mau ada lulusan, Bu, di semester 8 ini udah ada Iya. angkatan pertama 2022. Boleh nanti bisa tahu ya apa judulnya dan gimana gitu ya. Jadi ada kajian-kajian yang berbeda kan dengan Library Information Science ya, Bu Vinta ya.
Eh, Iya, Bu. itu Saya kebetulan ada ini Bu, membimbing satu mahasiswa dan itu terus terang sih saya jadi belajar juga ya Bu. Ada satu model Big Papa Bu namanya. oh Big Papa. Oke, Mm-mm. menarik Itu, ya. ah, Hmm. iya Bu. Jadi saya jadi dapat yang baru juga tuh Bu mengenai hal itu. Jadi dia membahas tentang kognitif dan juga tentang um, ini Bu pengambilan data-data seperti itu juga Bu. Oke. Oh ya, Alhamdulillah. Kita tinggal tunggu momennya. Kawan-kawan nanti apa namanya berkiprah di mana setelah lulus gitu. Oke, belajar teori adalah belajar fondasi dari keilmuan yang bersifat akademik. Jadi kawan-kawan, saya tidak akan menjejalkan lagi semua, tapi sudah memperlihatkan bagaimana teori sains informasi itu bergerak ya, kemana saja, apa saja yang masuk menjadi counterpart yang melengkapi, malah kemudian IS juga sudah berpartisipasi pada saudaranya, pada Library Information Science ya, memberikan pandangan dan teori yang bisa digunakan. Begitu akhirnya saling mutualisme ya, saling support dan mensupport gitu untuk kajian teori. Mungkin itu gambarannya Bu Vinta untuk malam ini. Eh, Nanti terlalu lama tiba-tiba udah tertidur semuanya. Bahannya Iya saya kirim ya, bahannya saya kirim. ya, baik Bu. Mudah-mudahan bisa Tapi dipelajari. terus terang Bu, waktu pas saya kuliah, ibu yang ajar, saya tungguin Bu Oh gitu. untuk Iya, penjelasan di mudah-mudahan kelas sama ibu. bisa lebih jelas ya Iya Bu. tantangan. Tapi dulu kan harus mencatat kami Bu. Iya ya. Dulu sekarang makan segala macam ya. Ini ya Ya. metodenya. Mm-mm. Saya cek dulu. Oke. Oke. Untuk bisa mengetahui teori ini digunakan di mana gimana ya paling mudah melalui jurnal atau enggak textbook memang ya. Mudah-mudahan koleksi textbook IS-nya udah makin banyak nih di UPN. Jadi teman-teman bisa menggali ya. Karena ini beberapa sumber informasi free book yang biasanya kita searching dapat tuh banyak di close sekarang ya Bu Vinta. Jadi kita harus pandai-pandai lagi mencari sumbernya gitu. Sudah saya kirim di sini, bisa di-download dan kemudian dicek per teorinya. Ini real yang Library Information Science, yang ini IS. Tadi kan saya juga sambil menjelaskan ya, ini ada yang sebetulnya punya IS dan sebagainya. Begitu, mungkin Bu Vinta silakan Pak Haikal mungkin ada tambahan buat teman-teman semuanya atau Bu Vinta silakan. Ya baik Ibu, terima kasih Bu. Ini saya masih loading ya Bu ya untuk mendownloadnya nanti ini karena internet aja sih Bu. Um, untuk materi hari ini Bu, Alhamdulillah Bu, kami juga sebetulnya terus terang dosen-dosen juga tertarik sekali Bu, nggak mau ketinggalan kelas Ibu juga. Jadi kami tim selalu koordinasi Bu untuk ikut. Terus habis itu ini juga tatap muka 6 ya Bu ya, teori SI. Kebetulan hanya 2 kali Bu, kita kelas besar. Jadi Iya, ya, nanti kalau seandainya kami ada konsultasi untuk materi boleh ya Bu ya. silakan. Bisa saya Iya bantu, Bu. saya bantu. Berikutnya ada Iya, yang kelas yang hoax dan ini ya, itu iya hoax dan bias. oke. Nanti tolong Iya Bu. apa ininya ya topiknya ya. Saya Iya. saya dua kali berarti ya untuk kelas Iya, itu. 2 kali yang Jumat yang kemarin itu kan Jumat Agung, Bu. Terus Ya, habis itu tapi Jumat yang besok kita normal seperti biasa. Nanti kita pikirkan yang penggantian Jumat yang lalu ya, Bu ya. ya, mohon sama begitu. Baik, Saya suka Bu. campur bahasa Sunda ya, mohon maaf ya. Iya, Biasa kalau iya. di Bu. tempat Di sini juga ada Kak Tia, Bu, yang ada ya nggak kelihatan. ah, ada nih, Bu. Ayo bersuara dong, Kak Selamat Tia. malam, Bu Wina. Malam, apa Udah malam, Bu. kabar, Pangesto? Iya. Mana? Saya Habis Sunda oge, Bu.
Soalnya sama kayak Mm-mm. mahasiswa em, Iya, udah semuanya ya. Jadi iya Bu. Menolak tua kami Bu. iya begitu. Iya, baiklah. Semangat terus ya. Mm-mm. Mudah-mudahan Iya Bu. Alhamdulillah. Nah, Ibu, untuk materi sudah Bu, Alhamdulillah ya Bu. Nanti kami akan baca-baca ulang lagi dan juga nanti mahasiswa berarti yang latihan yang lalu saya sudah minta setiap ketua kelasnya mengirimkan ke Ibu di dalam bentuk ya. satu file. Satu file itu berisikan link Google Drive mereka. Ya. Jadi kita tidak perlu download banyak file ya Bu ya. Jadi langsung Ya. masuk ke sana aja. Kalau ibu Terus kirim ke email, ini ada ke mm-mm, apa namanya ke chat, mm-mm, tapi handphone ibu tuh mm-mm, bermasalah. Kirim ke email tuh nggak pernah bisa, jadi minta ya. dikirim ulang ke email. Ya, baik Bu, nanti nggak apa-apa Bu, tiga kelas tersebut nanti saya saja secara kolektif ya Bu yang mengirimkan. Ya, Kebetulan kelas A, B, dan musiknya juga kelas C yang diampu oleh Mas Haikal juga sudah mengirimkan karena kami lewat modelnya Leads Bu. oh ya, Betul, ya, ya. Jadi nanti semuanya juga yang latihan hari ini ya Bu ya nanti akan dikirimkan juga yang tadi yang saya bikin summary-nya di ya, chat Bu, temukan teori bidang ilmu lain selain IS, satu bidang ilmu yang disukai, dikerjakan secara individu. Dasar-dasarnya dari teori dipelajari, ontologi, epistemologi elemen, dan sebagainya. Itu nanti mereka bikin semacam rangkuman ya Bu ya, apa yang mereka pahami ya Bu ya, dan iya. alurnya ya Bu ya. Ya, mereka boleh nyoba cari teori bidang ilmu lain, kemudian coba mengurai itunya ya, untuk mengasah kemampuan kawan-kawan dalam analisis sebuah teori gitu. Jadi nggak Iya harus Bu. selalu yang IS ya, tapi belajar juga karena nanti berikutnya pelayanannya pada bidang lain ya, atau ambil spesifikasinya tuh IS tuh rata-rata nanti ngambil spesifik ya, mana mau kesehatan lah, mau apa, nanti tempat kerjanya seperti itu biasanya. Iya, baik. Alhamdulillah Ibu. Boleh Bu, kita foto bersama dulu. Mangga, Nah boleh. ya, di halaman pertama dulu ya. Di Mm-mm. halaman pertama kita semuanya open cam. Satu, dua, tiga. Oke, halaman yang kedua, satu, dua, tiga. Oke, halaman ketiga, satu, dua, tiga. Halaman keempat yang terakhir, tolong nyalakan kameranya. Nanti akan saya lihat lagi ya. Yang tidak menyalakan kamera tidak dianggap hadir. Satu, dua, tiga. Baik, Ibu demikian sih Bu. Kalau yang dari saya sudah, barangkali Kak Tia dan Mas Haikal ada yang mau ingin disampaikan ke Ibu Wina. Silakan. Nah, Kalau dari saya cukup, Bu. Terima kasih banyak sudah apa ya mengisi materi dan mengasih apa ya ilmu ke kami juga sebagai dosen, Bu. Terima Kami pengennya ada kelas tambahan lagi ya, Mbak Vinta, Mas Haikal. iya. Pengennya kayak kelas besar zaman dulu, Bu. kasih. Ada Ada empat empat sesi. kelas Mm-mm. besar. Tapi karena peraturannya hanya dua kelas besar, sayang sekali ya, Bu. Mungkin di lain waktu kita bisa Zoom meeting. Iya, Boleh. Nah, Kayak buat sih. sharing ilmu kali ya Mbak Vinta, Mas Haikal. Iya, iya. Seperti itu sih Bu ya. Sehat sama selalu untuk Bu Wina. sama-sama, Mm. berarti ya. Amin, ya rabbal alamin. Mas Haikal, barangkali Saya ada. Mhm. saya paling minta izin aja nanti setelah ini mungkin akan izin untuk terkoneksi dengan Bu Ina. Banyak pertanyaan yang mau saya diskusikan dengan Ibu, terutama soal literaturnya Bu. Izin mengekstrak pengetahuan Ibu. Nanti kita Ya. bikin buku aja bersama, Wih, berempat, gitu ya, menarik tentang banget. teori-teori sains Mm-mm. informasi gitu ya. Mm. Dari berbagai sisi nanti juga bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Ayo. Iya, Bu. Iya, Bu. Boleh banget Bu. Jadi Bu yang tugas ibu. bukan mahasiswa aja, dosennya juga ya. Dengar ya teman-teman ya. Dosennya juga saya kasih tugas tuh sama Adil. Iya, Bu. Kebetulan buku yang Ibu berikan, Bu, ke kami, Bu, yang buku yang warna biru, teori dan sains Yang model informasi itu juga model teori ya. rujukan utama kami, Bu. Oh iya, boleh nanti kita Iya. lengkapi karena itu kan dari informasi Mm. behavior. Nanti kita lengkapi dari tadi kajian yang epistemologi, yang sosiologi, psikologi, komunikasi kan Iya. belum ya. Itu Belum, baru belum. Iya, dari Bu. informasi behavior. Ayo, Iya, Bu. Iya, tugas Bu.
Hebat. Baiklah. Ya, sama Kita Gracia langsung tadi cek ya, ya. Bapak dosen udah ngerjain tugas belum gitu ya. Kalau saya takut Pasti. dulu nggak ngerjain tugas, saya takut. Nah, baik. Terima Oke. kasih banyak ya Bu. Mungkin kelas kita Sama-sama. bisa kita tutup ya Bu. Nah, enggak. Terima Terima kasih kasih Ibu. semuanya. Selamat Terima kasih Ya, malam. banyak, Bu Ina, sehat ya. selalu. Terima kasih Bu Ina. Assalamualaikum. Oke, Terima kasih ya semua. teman-teman semua sudah Terima hadir. kasih mahasiswa, teman-teman mahasiswa ya. Terima kasih Izin juga teman-teman pamit. mahasiswa. Ini juga. Ibu.